Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kita langit dan bumi beserta isinya. Maha suci Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di antara ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada An-Nabiyul Ummi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penamaan dosa dan juga ketaatan berakibat kepada akhir dari kedua kata di atas. Seseorang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa-dosanya, wal iyadzu billah. Dan seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketaatan yang telah dia lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya karena ketaatan yang kita lakukan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dosa yang dilakukan oleh seseorang bisa mengakibatkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Dan sebaliknya, perbuatan ketaatan
terkadang bisa menjerumuskan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Apa sebabnya? Kenapa bisa demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata bahwa di antara sebagian salaf, pendahulu kita yang soleh pernah berkata, qad ya'malu al-'abdu adz-dzanba fayudkhilu bihi al-jannah wa qad ya'malu al-'abdu at-ta'ata fayadkhulu biha an-nar. Kata sebagian salaf, terkadang seorang hamba melakukan perbuatan dosa, namun dengan dosa tersebut mengakibatkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang seorang hamba melakukan ketaatan, namun dengan sebab ketaatan tersebut dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang bertanya kepada al-imam, atau bertanya kepada salaf ini, wa kaifa dzalik? Kenapa bisa terjadi demikian? Padahal seharusnya dosa itu menyeret seseorang ke dalam neraka, sedangkan ketaatan menyeret, memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terbalik? Maka mereka mengatakan, ya'malu dzanba wa la yazalu nusba ainai. Orang yang melakukan dosa, dosanya terus terniang-niang di hadapan matanya. Wa in qama wa in qa'ada wa in masya. Sehingga tatkala dia bangun, dia teringat dosanya. Ketika dia duduk, teringat dosanya. Dan tatkala dia berjalan pun teringat dengan dosanya. Wa dzaqara adzanba, dan dia terus terniang-niang dengan dosanya tersebut yang telah dilakukan. Fayuhditsu istiksaron. Kemudian dengan mengingat-ingat dosa tersebut, hatinya pun luluh, menjadi orang yang rendah hati. Wa taubatan, kemudian mendorong dirinya untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighfaron, kemudian mengantarkan sang pelaku dosa tersebut kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadman, kemudian dia menyesal. Fayakunu dzalika sababa najatih. Oleh karena itu, dengan sebab itulah orang yang melakukan dosa tersebut selamat. Wa ya'malu al-hasanah. Di sisi lain, ada seorang hamba yang melakukan kebaikan. Ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, wala tazalu nusba ainai, dan kebaikan itu terus terniang-niang di hadapannya. Dia ingat terus kebaikan yang telah dia lakukan. Wa in qa'ada wa in qama wa in masya, sehingga tatkala dia duduk, tatkala dia berdiri, tatkala dia berjalan, dan di setiap harinya dia terus mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan. Wa kullama dzakaraha, dan setiap kali dia mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan, awrasathu ujuban wa kibran. Setiap kali dia mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan, muncullah pada dirinya rasa ujub, bangga diri, membanggakan dirinya karena telah berbuat baik. Wa kibron, kemudian kiber, sombong. Ujub, kemudian sombong. Maka fayakunu dzalika sabab halakih, dan itulah yang menyebabkan orang yang berbuat baik malah celaka, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari perkataan orang-orang yang terdahulu yang saleh,
memberikan kepada kita satu hal yang menakjubkan, satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang berbuat baik bahkan berbuat ketaatan, bisa tertipu dengan ketaatan yang telah dia perbuat. Sehingga dari sini hendaknya kita jadikan pelajaran bahwa tatkala kita telah berbuat baik, tatkala kita telah bisa beribadah kepada Allah apapun bentuk ibadahnya, tatkala kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya tidak terlena, tidak tertipu dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Karena jika kemudian kebaikan tersebut menjadikan kita termasuk orang yang sombong, termasuk orang yang ujub, membanggakan diri, ini loh saya sudah melakukan ini dan itu, ini loh saya demikian dan demikian, sedangkan kalian demikian dan demikian, maka ini akan menjadikan kita binasa wal'iyadzubillah. Padahal tidak ada bekal yang terbaik untuk kita sampai kepada negeri dan kampung akhirat kita yang kekal kecuali dengan amal soleh, yang mana amal soleh tersebut mewarisi kepada diri kita suatu amalan yang utama yang namanya takwa. Dan itu adalah bekal kita nanti menuju akhirat. Kalau kemudian perbuatan baik ini menjemuruskan kita ke dalam nerakanya Allah karena kita sombong dan takjub atau ujub dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, maka kita akan merugi. Oleh karena itu jangan tertipu dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita ini untuk terus ikhlas. Perbuatan baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan inilah yang kemudian akan mewarisi amal itu menjadi amal yang soleh. Selain perbuatan yang kita kerjakan adalah perbuatan yang dicontohkan dalam agama Islam, kemudian kita iringi dengan keikhlasan, maka itu akan menjadi amal yang soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menjadi bekal kita nanti menuju akhirat. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang harus kita miliki adalah tatkala kita berbuat dosa, hendaknya memperbanyak dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang telah kita lakukan terus kita ingat, sehingga menjadikan hati kita ini terus luluh. Kemudian mendekat kepada Allah, kemudian bertaubat kepadanya, lalu minta ampun kepadanya. Dan ini yang akan mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang selamat. Kemudian tatkala kita berbuat baik, kita harus ikhlas karena Allah, kemudian tidak boleh ujub, tidak boleh bangga diri. Demikian pula tidak boleh kemudian sombong sehingga meremehkan orang lain yang mungkin belum mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah dengan peremehan-peremehan yang sangat luar biasa. Hendaknya sifat-sifat ini kemudian kita tinggalkan. Sifat ujub dan juga sifat takabbur, sombong atas perbuatan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tatkala kita berbuat baik, bersyukur kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita setelah berbuat baik membanggakan kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berbuat baik, kita bisa salat, kita bisa zakat, bisa sedekah, bisa umrah, bisa naik haji dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berbuat dosa adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, lalu mengiringi kesalahan-kesalahan tersebut dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya engkau mengiringi perbuatan-perbuatan jelek,
perbuatan-perbuatan dosa yang telah kamu lakukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan tersebut akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hendaknya kita tidak boleh terlena, tidak boleh tertipu dengan perbuatan kebaikan yang telah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan lalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak perlu kita mengharap apapun dari orang lain. Cukup keikhlasan kita beribadah itu kepada Allah sudah bisa menjadikan ibadah tersebut ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan satu tambahan syarat bahwa ibadah tersebut adalah ibadah yang dicontohkan dalam agama kita, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pujian orang lain, adapun sanjungan orang lain, maka hendaknya kita jauhi, kemudian kita buang jauh-jauh, karena itu tidak akan menambah sedikit pun pahala pada ibadah yang kita lakukan. Justru kalau kita beribadah kepada Allah ada iming-iming, adanya pujian, adanya sanjungan dari orang lain, justru itulah yang akan mengakibatkan pahala yang kita kerjakan dari ibadah kita tidak ada sama sekali, bahkan hilang, bahkan menyebabkan kita termasuk orang-orang yang binasa wal iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkataan salaf yang tadi kita sampaikan juga memberikan pelajaran kepada kita akan bahayanya sikap sombong dan juga keutamaan yang luar biasa bagi orang yang memiliki sifat yang rendah hati. Kita tahu bahwa Iblis laknatullah alaih, dia dahulu berada di langit, akan tetapi karena kesombongan yang dia miliki dari sifatnya, tidak mau menyembah ataupun tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi karena dia sombong, maka akhirnya kemudian Allah laknat dia. Sampai hari kiamat Allah akan laknat iblis, laknatullah alaih. Demikian pula Qarun, orang yang sangat kayanya luar biasa, akan tetapi karena dia memiliki sifat sombong sehingga dia menyampingkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekayaannya. Kekayaan yang dia miliki seakan-akan tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah usahanya Qarun sendiri. Tapi ketika dia memiliki sifat kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta harta-hartanya ke dalam bumi. Fir'aun, seorang raja, akan tetapi karena kesombongan yang dia miliki, dengan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun walaupun dia seorang raja. Oleh karena itu lihat bagaimana lawan daripada takabbur, lawan daripada sikap sombong, yaitu rendah hati. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, seorang budak yang ketika masuk Islam terlunta-lunta karena disiksa dan sebagainya. Namun ba'da subuh Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, aku telah mendengar suara sandalmu sampai di surga." Lihat, sandalnya Bilal bin Rabah, suaranya telah didengar oleh Nabi SAW di surga. Dan itu menunjukkan karena Bilal bin Rabah memiliki sifat yang rendah hati. Demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang lain. Ada di antara mereka juga yang tidak dari orang-orang miskin tapi orang-orang kaya.
tapi memiliki sifat rendah hati yang luar biasa, sehingga terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan apapun dari pujian manusia dan sanjungannya, sehingga mereka pun menjadi manusia-manusia yang mulia. Mereka menjadi orang-orang yang utama di antara manusia-manusia yang lain. Hal itu salah satu sikap yang mereka miliki adalah rendah hati. Mereka juga tidak sombong kemudian meremehkan orang lain. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap sombong kemudian sikap ujub, membanggakan diri, ini juga hendaknya kita singkirkan jauh-jauh dari kita. Kemudian hendaknya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh dengan kerendahan, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita sifat-sifat yang terpuji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita sifat-sifat yang tercela. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.